melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi. 50 plus 1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Terima kasih. Nggak ada masalah. Kalau diusung PDIP. Ya ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu. Tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja, nggak ada apa-apa itu. Saya langsung ke Bang Masinton. Ini nampaknya Kim Plus siap salah satunya melawan Anies di Pilkada Jakarta. Tinggal menunggu kapan keputusan PDIP akan mengumumkan calonnya nih. Ya kita tunggu. Kalau ditanya itu kan ada presiden PDI Perjuangan juga di last minute mendaftarkan. Jadi artinya bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan putusan MK ini untuk mendaftarkan ya calon yang diusung untuk ke KPU Jakarta nanti dan di seluruh Indonesia juga begitu. Soal kader bukan kader mengenai pernyataan Bu Mega memberikan syarat Anies tunduk pada aturan partai ini seperti apa memaknainya? Oh iya, Bu Mega pasti begitu. Beliau kan ketua umum partai dan beliau selalu menyampaikan terhadap baik itu kader maupun non kader ketika mau diusung oleh PDI Perjuangan ya tunduk pada garis ideologi program dan aturan main organisasi. Nah itu ya normatifnya ya memang harus begitu dan Bu Mega sebagai ketua umum beliau selalu tegas dengan itu agar semua orang ikut dengan partai itu bukan karena menjadikan partai sebagai kendaraan. Ada nilai etik yang harus diperjuangkan dan juga keyakinan dalam ideologi perjuangan itu. Oke, tapi kalau Mas Kodari menilainya melihat sejarah dari PDIP akan mengusung sosok yang dari partai atau ada kemungkinan non partai ataupun non kader juga? Ya pertama kan selama ini PDI Perjuangan tuh diteguhkan sebagai partai kader ya yang betul-betul memprioritaskan kader dan memang selama ini track recordnya PDI Perjuangan itu mengedepankan kader itu saya lihat agak lebih dibandingkan dengan partai yang lain. Buat PDI Perjuangan walaupun surveinya rendah, tapi karena dia kader itu sering diberikan kesempatan gitu ya. Banyak contoh di Bekasi, di Jawa Barat, di berbagai tempat lah. Itu udah fakta sejarah. Tapi di Sumatera Utara strateginya agak berbeda seperti itu Mas Kodari? Iya, ya. Nah ini yang nomor 2 nih, nomor 2 ya masuk nomor 2. Nomor 2 Ibu Mega tadi tuh mengatakan begini bahwa kemarin kemana aja? Nah ini kan konteksnya adalah Pilpres gitu. Jadi Pak Anies itu dianggap berbeda jalan dengan PDI Perjuangan. Yang kedua mau nurut apa enggak? Nah nurut itu pengertiannya saya kira 2 ya. Pertama mungkin kalau dia kader maka dia kemudian patuh atau tidak dengan pimpinan partai. Yang kedua mau nurut enggak dengan ideologinya PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Saya melihat di situ agak susah karena apa? Pak Anies ini adalah lawannya PDI Perjuangan, lawan keras ya pada saat tahun 2017 dan pada saat kemenangan Anies Baswedan itu pidatonya itu adalah ini kemenangan kalangan pribumi atau kaum pribumi. Nah di PDI Perjuangan kata pribumi dan non pribumi itu nggak ada karena ini partai nasionalis. Jadi dengan terawangan itu hemat saya sih termasuk juga gestur-gestur Bu Mega ya, kayaknya agak susah itu untuk Bu Mega atau PDI Perjuangan itu mengajukan Anies Baswedan. Benarkah seperti itu Bang Masinton? Iya, lebih mungkin Ahok. Nah dengan Ahok pun Bu Mega kan secara psikologi kan kita lihat deket banget. Beberapa kali acara satu mobil Bu Mega, Ahok dan Mas Nanan gitu loh. Nggak pernah saya ngelihat Bu Mega, Mas Nanan, Anies, nggak pernah itu. Bang Masinton, apakah seperti itu? Jadi ya sulit. Kalau saya diskusi itu biasanya dengan pemikiran yang rasional, tidak dengan terawangan yang subjektif. Ini rasionalitas murni, tolong dibantah. Di mana rasional yang saya sampaikan ini? Subjektivitas Mas Kodari ini terhadap Anies itu sangat tinggi. Begitu loh. Betul nggak PDI Perjuangan partai kader, Bang Masinton? Yes, sekarang Anies kader bukan? Kalau dibandingkan dengan Ahok, mana yang lebih kader? Oh iya, dalam konteks kader iya. Pasti berarti logis dong. Iya, dalam konteks itu logis. Tapi apakah tadi PDI Perjuangan bakal mau mencalonkan atau apa itu? Itu menurut saya urusan sisi yang lain, Pak Kodari. Bahwa begini nih ya, dalam berpartai itu ya, tidak semua itu harus melulu kok. Maka tadi saya katakan, kalau terawangan Pak Kodari ini kan sangat
tendensius lah kepada Anies gitu loh. Lu enggak, tadi kan saya udah nanya, PDI partai kader bukan? Iya. Oke. Sekarang Anies kader bukan? Bukan. Ahok kader bukan? Iya. Berarti kan logis. Bang Mas Lah, Indra. iya, Ahok. di Sumatera Utara Pak Edi kader. Kan Iya, tidak. Artinya gini, dalam Ahok itu konteks elektabilitasnya tinggi. Kalau di Sumatera Utara kan nggak ada yang tinggi selain Edi Rahmayadi. Tapi kalau di Jakarta kan PDI punya pilihan. Anies tinggi tapi Ahok juga tinggi. Kecuali kalau nggak ada yang tinggi. salah itu gitu loh. Data kok yang bicara di mana salahnya, Pak? Lah bukan. Kan Pak Kodari ini pengen mendikte PDI untuk tidak mencalonkan Anies. Mana berani saya mendikte? Enggak. Berani saya mendikte. Tendensinya kan itu ingin mendikte PDI. Oke, baik Mas Kodari dan juga Bang Masinton, kita akan dengarkan pendapat dari Prof. Wiwik terlebih dahulu. Prof. Wiwik, jika kemudian peta politik terutama di Pilkada Jakarta ternyata kemudian yang berhadapan-hadapan adalah calon yang diusung oleh Kimples Ridwan Kamil dengan misalnya kemudian PDIP akan mengusung berbagai macam tokoh, mungkin ada Ahok atau mungkin Anies juga, ini bagaimana kansnya? Ya, kita mesti hati-hati ya dalam menganalisis politik Indonesia yang sangat dinamis seperti ini. Dan tentu ya, dalam politik itu tidak ada yang absolut, Mbak Fitri. Tidak ada yang absolut. Sangat kontekstual, gitu ya, sangat kontekstual. Jadi yang tadinya bertanding, kompetisi, lalu untuk pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang malah berkoalisi. Jadi kita tidak boleh sempit berpikir, apalagi karakteristik dari politik Indonesia itu sangat kontekstual. Apakah lalu kalau kader itu menjamin yang bersangkutan itu sangat loyal, setia dan tidak berkhianat, gitu kan? Lalu betul-betul berkomitmen gitu. Tidak ada jaminan sama sekali, gitu ya. Apakah kalau non kader itu gitu selalunya buruk gitu dan sebaliknya gitu. Jadi menurut saya sekarang bagaimana komitmen itu atau mungkin MOU-nya gitu ya dilakukan antara tentu partai itu dengan calon kan gitu. Maka calon ini yang kita harapkan sistem kaderisasi siapapun yang sudah diusung oleh partai tadi itu patutnya diawasi gitu, tidak dilepas gitu ya, diawasi juga bagaimana kinerjanya ketika sudah menjadi katakan nanti wakil di legislatif gitu ya, di lembaga legislatif, lalu juga menjadi katakan seorang pemimpin di eksekutif, itu partai juga harus mengawasi, ikut apa ya istilahnya itu mengawal, tidak dilepas begitu saja, supaya apa? Bagaimanapun juga noktah ataupun keberhasilan sebaliknya seperti itu juga akan berpengaruh terhadap partai. Maka yang kita harapkan ya tentu dalam kompetisi kontestasi jangan lupa orang berkompetisi ya, partai-partai yang berkompetisi ini inginnya menang gitu kan. Jadi tidak sekedar ini tidak ideologinya tidak sama dan sebagainya, ingin menang gitu loh. Jadi kata kuncinya itu ingin menang. Maka ketika ingin menang, mulailah lembaga survei ini menunjukkan wah ini on the top selalu gitu kan, siapa yang sangat bagus dan sebagainya. Nah kita harus rasional dan harus memberikan pembelajaran bahwa pengalaman empirik selama ini menunjukkan gitu ya bagaimana kompetisi kontestasi di pilkada yang sejak 2005 Juni 2005 sampai 2024 ini apakah kita menapaki satu kualitas yang bagus kan gitu, satu lesson learn yang bagus. Maka inilah taruhan bagi Indonesia di pilkada serentak di 545 daerah ini, kita ingin menyaksikan gitu ya. Siapapun yang menang itu memang yang bagus. Jadi dengan cara kompetisi yang free and fair, bukan dipaksakan pokoknya menang kan gitu. Ya. Dari Bang Masinton, PDIP seperti apa strateginya? Memang ingin menang dengan kemudian melihat elektabilitas siapa yang tinggi atau memang ingin mengusung ataupun mengajukan yang terbaik? Ya tentu yang pertama pasti ya semua partai politik itu ingin menang dengan mengajukan kader terbaiknya. Kan gitu ya. Tapi kan nanti lagi-lagi ya kita kan akan melihat potret dan dinamika yang ada dalam lapangan politiknya. Tapi elektabilitas akan menjadi faktor utama untuk menentukan siapa yang akan mengusung atau siapa yang akan diusung? Ya satu di antaranya, tapi itu bukan hal yang absolut dalam menentukan, memutuskan siapa yang akan diusung. Tapi itu sebagai acuan saja begitu loh. Jika A, jika B begitu ya. Nah jadi
bagi PDI Perjuangan tentu dalam setiap kontestasi ya harus bisa memenangkan itu, karena disitulah kader-kader partai akan bekerja dan bergerak untuk memenangkan kandidat. Oke, baik, terakhir ke Mas Kodari, ini mengenai peta politik ataupun peta kompetisi usai kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, aturan mengacu pada putusan MK, dan kemudian apakah ini akan mengubah secara signifikan peta politik di Pilkada, terutama mungkin yang paling panas ada Pilkada Jakarta? Kalau mayoritas sih enggak ya. Pertama tadi karena sudah mengerucut, yang kedua saya tambahkan bahwa konstelasi pilkada sekarang bukan hanya mempertimbangkan menang kalah pada pilkada, tetapi juga memikirkan bagaimana partai-partai politik menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Gitu. Dan menurut saya tahun 2024 variabel itu pengaruhnya besar terhadap pilkada. Dan itu menjadi variabel yang dalam tanda kutip bisa mengerem opportunity yang dibuka oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi partai-partai yang tiba-tiba pada hari ini eligible gitu ya, bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon sendiri, belum tentu menggunakan hak itu. Kenapa? Karena dia ingin menjadi bagian dari kapal besar koalisinya kabinetnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Gitu. Jadi ya kecuali beberapa daerah yang memang notabene belum putus ya, kayak di Jakarta misalnya. Tapi kalau daerah-daerah yang putus rasanya nggak akan berubah banyak. Sebagaimana tercermin dari pernyataan PKS ya, yang mengatakan bahwa ya walaupun ada keputusan MK, tapi kami tetap bersama dengan pasangan Ridwan Kamil.